Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah kajian di Musala Al-Bir Padang Panjang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang senantiasa Allah turunkan nikmat dan rahmatnya kepada kita yang tidak bisa kita menghitungnya. Kita masih bertemu di waktu siang, berjumpa dengan waktu malam, dan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah insyaallah kita manfaatkan untuk dunia dan akhirat kita. Inilah keberuntungan orang-orang yang beriman, tidak menyia-nyiakan waktu mereka di mana mereka hidup di dunia. Karena dunia kita manfaatkan untuk akhirat. Dunia sebentar saja. Kelelahan sebentar. Musibah sebentar. Kesedihan sebentar saja. Ujian hidup sebentar. Tetapi kebahagiaan akhiratlah yang menjadi tujuan hidup kita. Sedangkan kehidupan akhirat sebaliknya kesusahan yang selama-lamanya. Yang tidak bisa mengadu. Walaupun mengakui kesalahan di akhirat, waktunya sudah habis. Maka di dunialah kesempatan amal-amal saleh sebagai memperberat timbangan amal kita. Dan di dunia inilah kita beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beruntung kita Bapak dan Ibu dimuliakan Allah berada di majlis ilmu, mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang bernilai ibadah, waktu yang berharga. Kita berada di taman-taman surga di dunia, di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan emas, dirham, dinar, harta. Akan tetapi yang beliau tinggalkan adalah pedoman hidup seorang muslim agar sampai ke tujuan hidup yang terakhir, yang di dalam perjalanan kehidupan itu adalah asanah fid dunya wa asanah fil akhirah. Baik di dunia dan baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala meluangkan waktu kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan tidak semuanya waktu tersebut dimanfaatkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala meluangkan kepada kita waktu untuk mendengarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ini pemberian Allah. Allah yang membukakan hati
Allah yang melapangkan urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dunia itu tidak berharga bagi kita, sehingga kita bisa duduk sejenak di taman-taman surga di dunia ini. Semoga waktu yang sedikit yang kita gunakan antara maghrib dan isya, waktu yang sangat berharga, semoga amalan yang kita lakukan sebagai memperberat timbangan, dan juga kita berkeinginan akhir hidup kita dengan amal saleh, berpuasa, kemudian salat berjamaah, menghadiri majlis ilmu. Kalau seandainya itu akhir hidup kita, sudah satu di antara husnul khatimah, baiknya akhir kehidupan itu. Semoga masa lalu tertutupi dengan sisa-sisa umur kita yang sebentar ini, yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita setia mengikuti Nabi. Semoga kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bertemu di dunia, akan tetapi agar kita dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga kita yang telah terdahulu, karena nanti di akhirat akan dipertemukan dengan keluarganya. Tentu jelas bertemu dengan keluarga itu fil jannah, sama-sama masuk dalam surga. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang kaum muslimah. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ibu-ibu kaum muslimah. Dan juga kita sebagai ayah dari anak kita perempuan, dan juga ibu dari anak kita, saudari kita, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum muslimah di masa lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan para istri Nabi dan Rasul itu menjadikan pelajaran. Di antara mereka ada mendapatkan istri salihah, dan ada di antara para nabi tidak mendapatkan istri yang salihah. Dan bahkan di antara orang terdahulu sama-sama kafir, baik laki-laki suaminya maupun wanita istrinya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang di mana telah Allah takdirkan untuk mereka berkaitan tentang hidayah Allah. Mari kita lihat salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat At-Tahrim ayat 10. Allah berfirman, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yukniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Allah menjadikan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang yang saleh. Nabi Nuh saleh, Nabi Lut saleh, Nabi. Dia bukan seorang mubaligh, da'i biasa, tetapi adalah
menjadikan imam ikutan bagi kaumnya. Allah pilih, Allah berikan kitab dan tunjuk. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, seorang yang Allah panjangkan umurnya, Allah berikan ujian kepadanya, dan bahkan Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sabaran syakura, seorang hamba yang sangat bersabar dan sangat bersyukur kepada Allah. Kesabaran beliau dalam berdakwah siang malam, kesabaran beliau mengajak umat, tantangan yang sangat berat. Tidak bisa sedikit pun dibandingkan dengan para ulama di zaman ini, para mubalik, para da'i. Para da'i, mubalik, berdakwah kepada satu negeri, ada pengurus yang menantinya. Ada jemaah yang menunggunya. Masjid dan musalat terbuka. Tikar sudah dibentangkan. Bahkan jemaah pun menantinya. Dan bahkan di antara dai-dai lain disambut, dijemput, disediakan penginapan dan lainnya. Lalu Nabi Nuh bagaimana? Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah subhanahu wa ta'ala menguji beliau. Tidak saja ujian itu datang dari kaumnya, akan tetapi datang dari istrinya. Orang nang sapalaloan si Selia Samudi siang jo malam, ya, istri. Ketika Nabi Nuh berdakwah, istrinya pun mengatakan, jangan engkau ikuti Nuh itu, dia gila. Dia salah, dia sesat. Bakai buati. Awak salah menasihati anak, disihati anak. Bagai cik orang rumah, jangan gano pak dulu, dapat tu pak dulu. Wah kira-kira dah. Bapak ibu-ibu yang muliakan Allah. Nambana awak jalan karena ikut nasihat awak beko pai. Orang rumah beko nyo sambung pulo, nyapui pulo. Tak betul pak dulu. Iya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, istrinya pun mengatakan kepada kaumnya, Nuh itu sesat, Nuh itu gila. Maka semakin bertambahlah kejahatan, kesyirikan kaumnya. Allah mengingatkan kaum perempuan bahwa perkara iman dan takwa itu adalah perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang tidak bisa menjadikan jaminan suaminya nabi rasul sehingga istrinya menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Tidak ada nabi dan rasul yang tidak menginginkan keluarganya selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan, inilah kawan hidupmu, pendampingmu. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanata tahta abdaini. Istri yang dua orang tadi, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, di bawah pengawasan seorang suami yang soleh. Tak boleh apa yang dia jangka orang rumah tu leh. Dakwah lah yang disampaikan, apa lagi nasihat, apalagi tausiah. Akan tetapi fakhanatahuma, istrinya mengkhianatinya. Jika sang istri sendiri tidak mau beriman dan bertakwa, kesolehan suami tidak bermanfaat baginya. Semua bergantung kepada dirinya tentu saja setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahilah istri Nuh, Wa'ilah istri Lut. Kedua perempuan ini, siapa lelaki yang lebih saleh dan lebih bertakwa daripada keduanya pada zaman itu? Akan tetapi
keduanya tidak terbuka hatinya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Dan siksaan Allah tidak bisa ditolak. Penempatan ayat ini, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala menasihati istri Nabi bernama Aisyah dan Hafsah minta tambahan biaya hidup. Tambah biaya. Sedangkan Nabi SAW belum bisa untuk memenuhinya. Sehingga dia minta tambahan belanja, tambahan biaya gitu. Sehingga ayat ini sebagai tamparan bagi keduanya. Apakah engkau istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah dan Hafsah, lebih memilih duniakah ataukah engkau memilih Nabi Rasul? Kalaulah seandainya engkau memilih dunia tambahan biaya hidup, sedangkan bersamamu seorang laki-laki yang terbaik dari ciptaan Allah, anak cucu Nabi Adam yang terbaik, dan seluruh manusia yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau memilih Nabi Muhammad sebagai rasul suamimu, atau kamu terus meminta untuk menambah, ingin biaya kehidupan? Kalau seandainya engkau terus menambahnya, ingin minta tuntutan dunia, sedangkan Nabi belum bisa memenuhinya, maka Allah akan mudah mengganti kamu dengan wanita yang salihah lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pemisal, lihatlah bagaimana Nuh alaihissalam, seorang nabi, sedangkan istrinya tidak mau taat. Lalu lihatlah bagaimana Lut, seorang nabi, sedangkan istrinya juga tidak mau taat. Pelajaran yang dapat kita ambil masalah adalah agama, ketaatan, kesolehan seorang ayah dari anak-anak, ketaatan dari suami ketika dia melakukan ketaatan, itu lebih utama dibandingkan dengan dunia. Kadang-kadang tidak sejalan, Pak Ibu. Ada orang yang Allah berikan ilmu akhirat, agama, ketaatan, tiba dengan masalah usaha dunia, sederhana. Bukan tidak makan, tapi sederhana hidupnya. Ya, bisa menjalankan hidup rumah tangganya. Tapi tidak dilihat seperti orang lain. Ada yang Allah berikan dunia kepada suaminya, anak di kerajaan menjadi, menggalih menjadi, bertani menjadi, sadonya menjadi. Tapi Allahu Akbar mangkik tangan bari. Salat tidak, ibadah tidak. Maka inilah bersyukur kepada Allah. Kepada ibu-ibu yang masih memiliki suami atau yang berpisah karena meninggal atau lainnya, ya, memiliki kriteria yang seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, apakah engkau memilih dunia ataukah engkau memilih akhirat? Apakah engkau memilih nabi ataukah engkau memilih dunia? Maka jelas itulah memilih akhirat. Tetapi orang yang benar-benar dia beriman dan beramal saleh, dia tahu tanggung jawabnya dan dia tidak akan menyia-nyiakan anak-anak dan keluarganya. Kemudian mengenai Aisyah dan Hafsah, keduanya telah bertaubat dengan taubat yang benar kepada Allah atas kedatangan keduanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah di antara kisah wanita masa lalu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita bersyukur kepada Allah. Seorang suami istri muslim muslimah melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita adalah manusia di akhir zaman. Sedangkan Allah telah pilih dia sebagai nabi. Kalau kata awak bah, itu istri Nabi itu soleh. Sejalan. Ya. Sama patuh saja. Baik. Ayat selanjutnya Quran surah At-Tahrim ayat 11 dan 12. Kebalikannya. Di mana istrinya solihah tetapi suaminya kafir. Artinya lingkungan dia hidup di rumah tangga yang dipimpin oleh seorang suami yang kafir tidak merubahnya untuk menjadi orang kafir. Sehingga dia bisa bertahan untuk menjadi orang yang beriman. Kisah ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surah At-Tahrim tentang istri Firaun. Istri Firaun dialah wanita solihah. Dia beriman kepada Allah. Dan dia tidak mengakui suaminya peruntuhan. Walaupun orang-orang menyembah Firaun itu. Kalau tidak disembah, maka dia akan disiksa atau dibunuh. Akan tetapi, sebaliknya, walaupun dia mengaku dirinya Tuhan, istrinya tidak bisa diajak untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Allah menjadikan istri Firaun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Allah menjadikannya sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, bagi wanita-wanita yang beriman, bahwasanya dia harus mempertahankan akidahnya, agamanya. Walaupun dia bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan yang tidak seagama dengannya. Yaitu Firaun. Aisyah hidup di istana. Akan tetapi Aisyah dia dengan beraninya, kekuatan imannya, dan dia tidak takut. Apakah disiksa, apakah dia itu dizalimi, ataukah dia dan lainnya. Tapi dia beriman kepada Allah. Dan dialah Aisyah ini menjadikan awal dari perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam. Ketika Firaun bermimpi bahwasanya ada orang yang akan menggantikan kedudukannya, lalu dikumpulkanlah tukang tenung, tukang sihir, penasihat-penasihatnya, sehingga mengambil satu keputusan seluruh anak-anak Bani Israel, yaitu keturunan-keturunan di luar dari keturunan bangsa Firaun, suku Firaun Kipti, hendaklah dibunuh. Dan diterjunkan prajurit-prajurit untuk mengintai di rumah-rumah ibu-ibu yang mengandung. Apabila lahir anak laki-laki, bunuh. Maka ujian yang berat di zaman itu adalah seorang ibu
terpaksa melepaskan anak yang baru lahir laki-laki dibunuh oleh tentara-tentara Firaun. Tibalah di masa Nabi Musa kecil, dilahirkan oleh ibunya, ketakutan ibunya dan ayahnya, keselamatan Musa. Lalu Allah berikan ilham kepada ibunya untuk menghanyutkan Musa. Dia masukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan Musa di sungai yang mengalir sampai ke tempat pemandian wanita-wanita kerajaan. Tapi ibu Musa mengatakan kepada anak yang perempuannya, Maryam namanya, hendaklah engkau mengiringi adikmu, ya, peti ini sampai dia selamat di tempat pemandian kaum wanita Firaun. Sesampai di sana, dilihat peti, kemudian diambil peti itu dikasihkan kepada Aisyah. Dan ketika Aisyah melihat bayi laki-laki, maka Allah tumbuhkan rasa cinta bagaikan seorang ibu mendapatkan anak, dan dia berikan kabar kepada Firaun tentang anak itu. Firaun melihat anak laki-laki. Firaun mengatakan, inilah orang yang akan menghancurkanku, kekuasaanku, bunuhlah. Maka Aisyah mengatakan, jangan, ambillah dia sebagai anak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah ini, kekuatan iman dari Aisyah semakin kuat dan beliau mendapatkan penyiksaan, mendapatkan hukuman, sehingga beliau diikat kedua tangannya dan kakinya, diterik matahari yang sangat panas, dan sampai-sampai begitu kerasnya terikan matahari dan kondisi beliau dalam keadaan payah. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat rabbi, ya Rabbku, ibni li indaka baitan fil jannah. Bangunkan bagiku rumah istana di surga di sisimu. Buatkan untukku rumah di istana surga di sisimu. Wa najjini min Fir'aun wa amalih. Peliharalah aku, lindungilah aku, jagalah aku dari kejahatan Firaun, wa amali dan perbuatannya, wa najjini minal qaumiz zalimin, dan peliharalah aku dari kaum yang zalim. Dalam satu kisah, ketika ayat ini atau doa ini dibacakan oleh Aisyah, Allah perlihatkan rumah di surga untuk beliau. Akhirnya beliau meninggal dunia. Inilah wanita salihah yang teguh keimanannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan walaupun dia berhadapan dengan suaminya laknatullah. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasanya kita tidak boleh menyerah dengan lingkungan. Dunia kita yang mengatur, bukan dunia yang mengatur kita. Kalau kita lihat lingkungan kita di zaman sekarang ini, di negeri kita ini, lingkungan yang baik, lingkungan yang aman, lingkungan yang mayoritas muslim, ya, muslim, muslimah, Islam, masjid-masjid, musala, sekolah-sekolah, maka ini adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga seorang wanita salihah yang hidup di lingkungan yang rusak. Lingkungan kemaksiatan. Akan tetapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Maryam.
ibu Nabi ibu Nabi Isa alaihissalam. Maryam, ibu Nabi Isa. Seorang wanita yang suci. Maryam binti Imran. Dia seorang wanita yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Dia seorang wanita yang terjaga. Dia di rumahnya saja. Dan rumahnya dijadikan mihrab, tempat beribadah kepada Allah siang dan malam. Sedangkan lingkungan di luarnya adalah lingkungan yang buruk. Wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha. Maryam anak Imran yang mana ahsanat farjaha, terjagalah kehormatannya. Fanafakna fihi min ruhina. Lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat Rabb dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beliau anak seorang Nabi, Isa alaihissalam. Dan ini merupakan ujian di zaman itu. Berita tentang Maryam akan mendapatkan anak, sehingga dia mengatakan dengan bahasa yang halus, bagaimana aku akan bisa punya anak sedangkan aku belum disentuh oleh seorang laki-laki pun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak membuat sesuatu sehingga ada orang yang mengimani, ada orang yang menuduh beliau berbuat keburukan, sehingga Allah bersihkan nama beliau allati ahsanat farjaha. Maryam itu menjaga kehormatannya. Bukan dia melakukan satu perbuatan yang buruk. Dan juga dikuatkan oleh anaknya Isa, bayi yang masih kecil, bahwasanya beliau membersihkan ibunya atas nama kehormatan ibunya. Setelah membuat dua perumpamaan bagi perempuan-perempuan kafir, Allah membuat dua perumpamaan bagi perempuan-perempuan mukminah. Dua orang wanita yang dijadikan perumpamaan itu adalah istri Firaun dan Maryam. Keduanya adalah wanita salihah. Istri Firaun bernama Asiyah binti Muzahim, seorang perempuan yang memiliki perasat yang tajam. Dia beriman kepada Nabi Musa, sehingga Firaun menyiksanya setelah mengetahui tentang keimanannya. Lalu dia disiksa. Kemudian dia masih mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tentang wanita-wanita yang terbaik, penduduk penghuni surga adalah Khadijah, kemudian anaknya Fatimah, dan juga disebutkan Aisyah, istri dari Firaun. Dan juga beliau menyebutkan Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dan ini adalah wanita-wanita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pelajaran yang dapat kita ambil, perbandingkanlah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya pemberian itu mungkin barangkali kurang-kurang, maka lihatlah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, la khaufun wala azanun huznun. Tidak ada kita takut, tidak ada kita sedih. Dunia ini seperti ini.
Kalau dunia dapat je mengadu, dapat je nyalang-menyalang, dapat tenggang menenggang, dapat iyo bayu. Kalau di akhirat tak bakal mengadu lagi. Yauma la yanfa'u malun, tak paguno harto. Anak-anak pun tak paguno, wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan yang selamat. Dunia ini inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan, setelah itu kemudahan. Dunia ini kesulitan, setelah itu kemudahan. Dunia ini kemudahan, setelah itu kesulitan. Kalau akhirat, mudah selamanya. Sulit selamanya. Kama mengadu. Hari untuk mengadulah abih. Tak boleh. Tu anak cameh awak dia berita. Ya. Cameh dia awak dia berita. Selama adu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah, insya-Allah nak akan mati wak. Kecuali ajal datang. Yo. Tak doa ajal. Tak mungkin tak makan. Kado cerita kini orang lah lameh sado. Kecil orang mengalih lah lameh, kecil orang oto lah lameh pulo, ya. Kecil orang pertanian lah lameh pulo, ya. Itu justru itu ya, jom mengaji golah. Semakin barik ujian hidup, semakin gelisah wak, semakin cameh wak, jom mengaji ube jalannya. InsyaAllah maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan-kemudahan dan ketenangan-ketenangan. Dunia itu seperti itu dulu. Kini lain nasi jo samba gitu makan. Kedulu orang tua kita ubi jo jaguang makan. Kadang-kadang air didih yang dimakan. Ya. Baju anak dapat pakai saja. Pak-pak nak tahunya zaman dulu. Ya, kambo macam itu saja. Ya. Menyampaikan kabar-kabar orang dulu saja. Kok terompak, kan disabui, kok baju rancak nak disabui dan lainnya. Indah. Bareh bakok menjadi nasi, dibuat air didih banyak, ubi. Ya. Sulitlah zaman dulu pada kini. Iko naik dolar saya lah cameh rawak kan. Ada kecameh wak. Naik iko seketik dah cameh jawak indak. Insya-Allah. Tak boleh awak ragu. Kenapa wa ma min dabatin fil ardi Allahi rizquh. Tidak ada yang melata di permukaan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Al-Quran surah Al-Burud ayat 10 tentang larangan menyakiti wanita beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam dan mereka akan mendapatkan azab yang membakar. Ayat ini berkenaan dengan ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit lalu memaksa orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, untuk menceburkan dirinya lalu dibakar dengan api. Bagaimana dulu bapak dan ibu orang mempertahankan iman mereka, mempertahankan akidah mereka, mempertahankan agama mereka, sampai-sampai mereka lebih memilih untuk dibunuh dibandingkan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di zaman itu orang-orang yang cabut keimanannya selamat, dan orang-orang yang mempertahankan keimanannya dan dia akan diazab. Salah satu di antaranya adalah yaitu peristiwa ashabul ukhdud ini. Ayat ini berkenaan dengan mereka, namun menurut yang lain dapat dipahami bahwasanya barang siapa yang mendatangkan penyiksaan dan lainnya, maka
dia akan mendapatkan neraka Jahannam. Maka satu-satu di antara orang beriman menjatuhkan dirinya ke parit, ke tempat yang digali tadi, kemudian di bawahnya api. Dan ada seorang wanita yang menggendong anaknya. Dan di saat timbul keraguan bagi wanita itu atas keselamatan anaknya, ibunya ragu untuk menjatuhkan dirinya ke dalam parit itu. Dengan kasihan kepada anaknya, seolah-olah dia ingin lari dari keimanan. Biarlah dia tidak beriman, yang penting anaknya selamat itu. Tetapi anak yang kecil yang digendongnya tadi mengatakan, wahai ibu, engkau berada di dalam kebenaran, lakukanlah. Lalu ibunya menjatuhkan dirinya ke parit yang ada api besar tadi. Dia meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, menuduh atau menyakiti wanita yang beriman sebagaimana yang dicontohkan bagi orang-orang yang bermudah-mudahan untuk mengatakan keburukan terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina dan bahkan menuduh dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Sedangkan istri Nabi adalah ummul mukminin, ibu dari kaum muslimin. Sebagaimana seorang ibu, akan tetapi ada batasnya pergaulan seorang anak dengan seorang ibu. Sedangkan wanita yang dituduh tadi adalah wanita ahlul jannah, penduduk surga. Itu Aisyah. Lalu mari kita lihat bapa dan ibu di dalam Al-Quran. Istri dan suami sama-sama kafir. Istri dan suami sama-sama penduduk neraka. Itu bisa dibaca dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tentang peristiwa Abu Lahab, paman Nabi SAW, saudara dari ayah Nabi. Ketika Nabi lahir, senang hatinya, gembira kelahiran anak saudaranya. Ketika Muhammad menjadi Nabi, mengajak untuk beriman kepada Allah, dialah orang yang paling tidak suka terhadap anak saudaranya. Lalu dimanapun Muhammad berada, dia berada di sana untuk menghalangi dakwah Nabi dan menyakitinya. Siapa namanya? Adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Nisam. Paman Nabi sendiri akan masuk neraka. Demikian pula dengan istrinya Ummu Jamil binti Harab yang sering mengumpulkan duri-duri kayu yang dia letakkan di jalan-jalan pada malam hari di mana Nabi itu lewat di jalan itu. Sehingga dia mengatakan, aku akan menjual perhiasanku untuk membiayai orang-orang agar tidak mau mengikuti Muhammad. Dan di mana dia berjalan, dia mengebohkan itu. Jangan ikuti, jangan, dan lainnya. Lalu di neraka kelak, Allah akan mengalungi Ummul Jamil dengan tali sabut api sebagai balasan janjinya untuk menjual kalungnya yang sangat indah dan mahal. Lalu hasilnya akan digunakan untuk memusuhi Nabi. Dan akhirnya dia sama-sama masuk neraka, dan di neraka sama diazab oleh Allah. Yang padihnya apa Pak Ibu? Istri Abu Lahab tu yang membawa kayu bakar, lalu menambah besar api membakar Abu Lahab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita sambung sedikit azan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sambil menunggu iqamah, ada di antara ibu-ibu yang mau salat sunnah atau melanjutkan kajian, tidak apa-apa. Bahwasanya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wanita-wanita salihah, di mana ada nabi dan rasul yang istrinya salihah dan suaminya nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sama-sama taat suami istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bersabar di atas jalan Allah. Seperti kehidupan Ibrahim alaihissalam, bagaimana kesabaran istrinya Sarah yang lama bersama Ibrahim, seorang wanita yang satu-satunya di zaman itu beriman kepada Allah dan mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi Rasul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melambatkan beliau untuk mendapatkan anak, melanjutkan perjuangan dakwahnya, yaitu dakwah tauhid. Dalam satu kisah disebutkan bahwa jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak 14 tahun. Sedangkan Nabi Ismail bukan Sarah ibunya, tapi ibunya adalah Hajar. 14 tahun Ibrahim memiliki anak Ismail, dan selama 14 tahun itu juga kesabaran Sarah untuk menanti mendapatkan anak. Lalu dikabarkan tentang berita kehamilan Sarah, sehingga Sarah mengatakan, bagaimana aku akan bisa hamil sedangkan aku sudah tua dan suamiku sangat tua. Disebutkan umur Nabi Ibrahim lebih kurang 120 tahun dan umur Sarah 99 tahun. Ilmu dokter mana gak bisa tembus orang berumur 99 tahun kabar anak jolai gitu.
Sedangkan orang yang muda-muda banyak tak punya anak. 40 ya 30 tak punya anak. Mereka 99 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak berbuat sesuatu sehingga Allah kabarkan keberkahan untukmu dan rahmat Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur Sarah ini. Dia mendapatkan anak bernama Ishak. Ishak itu artinya tersenyum, tertawa, dan gembiranya Sarah ketika berita mendengar dia hamil dapatkan anak, maka anak diberi Ishak. Tapi Ishak ini dia pun berumah tangga juga. Memiliki anak Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Jadi berarti lambe mempunyai anak, tapi lahmu punya anak. Ya, lambe punya anak, lahmu punya anak, sampai jo cucu pun bertemu Sarah tadi. Nabi Yakub alaihissalam. Di kadang-kadang orang kamu itu lambe na berumah berkuat cepet mati, anak kecil baru. Ya. Dia orang menyebut itu kok lambe na cepet berumah. Kok cepet berumah, kok cepet mati wak. Kan ada jaminan. Wak kini masih tagok kau. Umur kat 25, anak SD, umur 30, habis kau kan umur sampai 5 kan lah kuliah anak dia. Ya, lah minantu wak dia. Katu awak dia sampai umur situ nantu lah. Berapa banyak orang yang muda sami lapai. Ya. Barado nan lambe berumah panjang umur. Seperti kisah dari Nabi Ibrahim dengan Sarah tadi. 120 tahun Ibrahim dan Sarah umur 99 tahun. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah telah sebutkan tentang kisah kehidupan manusia. Ada anaknya laki-laki saja, Ibrahim alaihissalam. Kalau ada anak awak laki-laki saja, tidak ada anak padusi, Nabi Ibrahim murid. Kalau ada anak awak padusi saja, tidak ada laki-laki seorang je dah. Siapa tu? Iaitu Nabi Lut. Padusi si anaknya. Apa kata Nabi Lut ketika kaumnya menyuruh tamunya malaikat untuk keluar, ingin diambilnya? Apa kata Lut? Nikailah anak perempuanku. Kemudian kaumnya menjawab, kami tidak butuh anak perempuan. Penyakit umat Nabi Lut yang sekaranglah banyak di Sumbar itu. Bantu biasa-biasanya Sumbar termasuk lebih kurang 5 besar penyakit iko tingkat nasional. Ya, sehingga bagaimana umat Nabi Lut itu dihancurkan oleh Allah dengan batu. Dari mana batu itu? Dari langit. Kalau kini bapak ibu batu dari mana? Dari bukit. Padang banyak batu nambah serak-serak. Padahal di padang banyak penyakit itu. Ya, kau cari kau selayang kau batu saja. Kalau umat Nabi Lut dari atas batunya, dihancurkan negeri. Jadi kalau awak tidak punya anak, atau kita ada di antara kaum muslimin tidak punya anak, Nabi pun ada tidak punya anak. Nabi Yahya. Kalau punya anak, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak punya anak, alhamdulillah. Kalau tidak punya anak, besok di akhirat tak panjang mana apa tanggungjawab awak. Ya. Tak payah mana awak memikir rumah tak punya anak ni, ngontrak-ngontrak sila tarui. Tak banyak nak mikir-mikir lah. Ya, kalau seandainya awak punya anak, boleh anak kursi, tapi fikir sekali. Kok tanah perumahan lah, kok rumah kau dipelok, kau menantu macam. Elok sesaduanya. Ya, punya anak ambillah. Solehnya untuk anak. Tak punya anak awak bah, jo cara lain amal bisa mengalir. Kan tak harus doa anak sesadu. Ya. Jadi oleh itu tak perlu do. Yang penting awak di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian salah satu di antara Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang bagaimana dan beliau memiliki anak laki-laki dan anak wanita. Nabi Muhammad SAW ada anak laki-lakinya dan anak wanitanya. Dan bahkan disebutkan tentang istrinya Khadijah di surga, ya, anaknya Fatimah sebagai pemimpin wanita di surga. Ya, kemudian juga disebutkan tentang Aisyah, itu adalah kesuksesan di dalam pendidikan yang sempurna. Tentu jelas
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang kaum muslimah di dalam Al-Quran. Baik disebutkan tadi, pertama adalah istrinya kafir, suaminya Nabi. Yang kedua, istrinya salihah, tetapi suaminya musuh Allah SWT. Yang ketiga disebutkan ada istri dan suami sama-sama musuh Allah dan sama-sama masuk ke dalam neraka. Jadi mudah-mudahan hidayah dan nikmat ini perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Seorang suami mengatakan alhamdulillah mendapatkan istri yang solehah, yang bisa menjaga dirinya, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian seorang suami mengatakan, seorang istri mengatakan juga alhamdulillah dia mendapatkan suami yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan dan melakukan ketaatan dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih terkurang mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.